Dia yang mengawali saya dosen kera. Dia yang pertama ngatain saya katanya mengatakan begini Suma, cara orang pintar begini Suma. Jelaskanlah, silakan saya kasih waktu jelaskan. Kau diam ya. Dosen monyet, kau diam. Kau itu memang cuma pantas mengajar monyet, tidak pantas mengajar kami umat Islam. Di tempat monyet kau boleh gagah-gagahan, di depan manusia nggak bisa. Yesus itu kau tahu, Yesus itu dia difitnah sebagai anak hasil zina itu justru di kitabmu, tapi kamu ndak ngerti original teks. Karena kamu punya jemaat itu hanya monyet, kerah, orang-orang tak kemudian berilmu. Karena Yesus melarang memberikan mutiara kepada babi. Masih bagus saya bilang jemaat kerah, padahal babi. Saya lebih dalam menerjemahkan seperti itu. Nah, kalau sudah ada pernyataan Al-Quran seperti ini, masihkah kalian bingung terhadap Yesus yang tokoh yang sama dengan Isa dan yang dikisahkan itu berbeda, lalu kita kaji saat ini perbedaannya di Al-Quran? Mana posisi kalian? Silahkan tanggapi. Bang Framing, tadi kan ini kepanjangan, entah mana yang harus saya tanggapin. Tadi yang lebih saya catat, saya dosen jadi kalau kamu mau belajar catat. Akhirnya bangun Bang Zuma. Oke. Jadi dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Iskalatil malaikati ya Maryam, innallaha yubashshiruki. Jadi bikalimatim minhu, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang dicipta dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih, putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Kenapa Nabi Isa terkemuka di dunia? Karena Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah, lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam menjadi tokoh yang kemudian difitnah sebagai orang yang lahir dalam keadaan jahat, buruk. Dia adalah anak zina. Maka tuduhan itu dibantah oleh Al-Quran. Tuduhan kalau orang-orang Yahudi mengatakan dia adalah anak haram, anak zina. Lalu tuduhan orang-orang Bani Israel kalau dia adalah makhluk yang dikutuk. Dan tuduhan orang-orang kafir kalau Nabi Isa alaihissalam segala dosa manusia ditanggung oleh pundaknya. Maka segala sesuatu yang padanya segala dosa ada, maka tempatnya neraka. Itu dibantah kemudian oleh Al-Quranul Karim. Tidak. Dia Nabi Isa alaihissalam adalah manusia terkemuka di dunia. Kenapa terkemuka di akhirat? Karena nanti di hadapan seluruh manusia, Nabi Isa alaihissalam jangan berhenti sampai situ. Dan Isa alaihissalam termasuk orang-orang hamba Allah yang didekatkan kepada Allah. Jadi tak ada alasan bagi orang waras untuk menuhankan Nabi Isa alaihissalam hanya oleh karena dikatakan bahwa wajihan fid dunya wal akhirah, karena justru karena adanya tuduhan dari barat terhadap dirinya sebagai manusia yang dikutuk untuk dosa-dosa manusia, maka Al-Quran mengangkat derajatnya. Tidak, kalian menuduhnya dengan tuduhan yang tidak seharusnya. Beliau adalah manusia yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Tapi iblis lagi-lagi ingin melantik Nabi Isa menjadi Tuhan lagi. Iblis tidak puas hanya dengan memfitnah Yesus, sekarang ingin memfitnah Isa alaihissalam. Bahwa dengan adanya ketawajihan, maka Nabi Isa adalah Tuhan. Nah, itu penyesat. Setelah puas memakai nama Yesus Kristus, sekarang ingin memakai nama Isa Al-Masih.
Kata Yesus, waspadalah kepada setan yang datang kepadamu memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah sekarang tidak puas mereka menyesatkan dengan nama Yesus, sekarang ingin menyesatkan dengan Nabi Isa alaihissalam punya nama. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, laqad kafaral ladzina qalu tsalitsu tsalatsa. Terkutuklah orang yang berkata Isa itu adalah salah satu dari Allah. Nah, jadi teman-teman sekalian, memang kerjaan mereka ini pekerjaan iblis, yaitu pekerjaan terkutuk. Sudahlah menggunakan nama Yesus, sekarang menggunakan nama Isa untuk menyesatkan manusia. Tapi orang yang berakal sehat tidak akan mau menuhankan manusia meskipun dia terkemuka baik di dunia maupun di akhirat. Itu hanya pekerjaan setan itu. Karena Nabi Isa alaihissalam mengatakan dalam Al-Quran, Inni Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Selesai. Oke. Terlalu banyak sebenarnya narasi atau case atau kata kunci yang kita mau bahas atau tematik dari pernyataan Zuma ini. Tapi saya paham memang karakter dia begitu. Saya sebagai seorang dosen yang kritis dan sangat jeli dalam kata-kata, dengan kata-kata, maka saya harus coba rangkum semua ini dengan kecerdasan saya dalam satu tema besarnya begini. Dari pernyataan Anda, jika disebutkan ada sebuah pernyataan bahwa kami Kristen merendahkan Isa atau Yesus itu, di mana dikatakan kami mengatakan dia anak haram. Kalau kamu baca Alkitab Zuma, baca dari Matius sampai Wahyu, tidak ada satupun kata tulisan di Alkitab kami Yesus disebut anak haram. Tapi kata-kata kamu itu, kamu kutip memang benar itu dari Al-Quran kamu. Lalu kamu tembak, kamu salahkan ke kami. Sekarang pertanyaannya, Allahmu yang mewahyukan, dia yang mengklaim, dia yang menjustifikasi, lalu kamu lempar ke kami. Ini sebuah kebodohan analogi yang tidak ilmiah. Kalau kamu hendak mau menjawab, jawab dari konteks Al-Quranmu. Apa maksud dari kata Al-Quranmu ketika dia disebut sebagai anak haram? Kami tidak punya kapasitas di situ. Karena Alkitab kami tidak ada satu kata pun berkata Yesus itu anak haram. Itu yang pertama. Yang kedua, beginilah kalau orang yang berpendidikan ngomong cuma. Jangan pelintat, peluntut, peluntat, pelantet begitu, jangan. Harus terstruktur dan sistematis. Dan tetap dalam konteks tematik yang harus dikaji. Yang kedua, mari kita kalau kita mau mengangkat kata, topik yang lebih spesifik, siapakah yang memuliakan Yesus? Islamkah atau Kristen? Begini cuma kalau orang yang berpendidikan. Jadi tahu tema-tema yang harus diangkat. Nah oleh karena itu, saya mau katakan kepada kamu, kalau kita mau komparasi, Islamkah dalam konteks Al-Quran atau Kristenkah dalam konteks Alkitab, yang paling memuliakan Yesus? Tentu Kristenlah yang memuliakan Yesus. Kenapa? Karena kami percaya dia ada di tata di sebelah kanan Allah Bapa, termulia dan terkemuka. Yang saya kutip tadi penjelasan saya dari Al-Quran, itu dikatakan Al-Quran. Nah kalau dia mati dan bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sama levelnya dengan Allah itu sendiri. Bukankah kami sudah memuliakan dia lebih tinggi dari apa yang menjadi dasar Alkitab? Nah kalian tidak memuliakan dia, malah dikatakan tidak bangkit, langsung diangkat. Kemuliaan apa yang diangkat tanpa mengalami kematian? Karena Elia juga mati. Elia juga diangkat, tapi tidak mati. Henok sama. Lalu nilai apa kemuliaan dari situ? Henok tidak mampu membawa kita dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Karena dia tidak pernah mengalami sebuah kematian. Elia yang sama.
Tetapi Yesus inilah kemuliaan kami. Artinya kami posisikan Yesus kemampuannya untuk mulia paling tinggi, dan sekarang dia ada di surga. Nah sekarang Isamu yang kamu sebut itu di mana? Secara fisik tubuh manusia. Karena kata kamu kan dia diangkat dengan tidak mati, tetapi fisik tubuh manusia. Karena seperti apa yang waktu dia ada, Isa yang kalian kisahkan di Al-Quran itu, seperti itulah dia di surga. Kalau dulu di bumi dia adalah berak, ya berarti di tempat yang kamu sebut di dalam Al-Quran itu ya berak. Di mana dia beraknya dia? Kalau begitu, udah hampir ribuan tahun. Tinjanya itu sampai kemana itu? Nah artinya, begitu hinanya kalian buat dia. Dan begitu tingginya kami buat dia. Bahkan kami tempatkan dia Tuhan. Itulah keimanan kami. Lalu kamu tempatkan dia Nabi. Sekarang pertanyaannya, level mana tertinggi antara Nabi dengan Tuhan? Kami posisikan dia sebagai Tuhan, artinya yang termulia. Kamu posisikan dia Nabi, berarti yang lebih terendah. Kamu pilih mana? Tertinggi Tuhan atau tertinggi Nabi? Pikir, cuma pikir. Silakan. Oke, baik. Di dalam kitabnya orang Roma ya, yang kemudian dipakai oleh Belanda, kemudian digunakan oleh orang Indonesia, dikatakan begini. Hemeis, poite, ta erga to protos himon, aipon auto hemes, ek forneas, ek algenetsemen, hena patira ekomen tonteon. Apakah Anda ngerti dalilnya ini? Biar saya bahas kalau Anda ngerti, kalau tidak nggak usah, karena ilmunya mungkin tidak sampai. Kutanya dulu, apakah Anda mengerti dalil yang saya bacakan tadi? Kalau ngerti, saya kupas untuk menyetarakan atau menyelaraskan dengan ilmu Anda itu, yang cuman setai gigi. Buka mic-nya, saya tanya dulu. Apakah Anda mengerti dalil yang saya baca barusan? Penyembah makhluk kuburan yang disangka Yesus. Dosen kambing, dosen kera. Ayolah cuma presentasikan saya ulang kemampuanmu. lagi. Ngerti. Apa Tapi maksud dari dalil tadi? Apa maksud jelaskan dalil? pengertianmu. Apa bahwa maksud Bapa dalil di surga tadi? terbesar. Apa maksud dalil tadi? Bapak. Hah? Apa? Bapak? Hah? Coba jelaskan apa yang kamu maksud, karena kamu juga salah. Makanya selama ini kau hanya mengajarkan kera. Kau mengaku dosen, jemaatmu itu kumpulan kera. Kau bilang kau dosen. Begini nih logika kau kambing. harus dengar, diam dulu. Kau nggak bisa, nggak paham kan? Dia mau membuat pernyataan, tapi bahasanya embek-embek. Ini logika kambing. Bahasa kita lo, kau katakan bahasa embek-embek. Patera aja dia. Bahasa kitabmu kau katakan kemudian bahasa embek-embek. Dia yang mengawali saya dosen kera. Dia yang pertama katanya mengatakan begini Suma, cara orang pintar begini Suma. Jelaskanlah, silakan saya kasih waktu jelaskan. Kau diam ya. Dosen monyet, kau diam. Kau itu memang cuma pantas mengajar monyet, tidak pantas mengajar kami umat Islam. Di tempat monyet kau boleh gagah-gagahan, di depan manusia nggak bisa. Yesus itu kau tahu, Yesus itu dia difitnah sebagai anak hasil zina itu justru di kitabmu. Tapi kamu tidak ngerti original teks. Karena kamu punya jemaat itu hanya monyet, kera. Orang-orang tak kemudian berilmu. Karena Yesus melarang memberikan mutiara kepada babi. Masih bagus saya bilang jemaat kera, padahal babi. Jadi Yesus itu di tengah-tengah kaumnya dituduh sebagai anak zina. Ada nggak pembelaan dari Kristen? Ada nggak pembelaan Kristen? Orang-orang Athena, orang-orang Roma pertama kali yang menjadi Kristen, ada nggak pembelaan itu? Ketika orang-orang Yahudi di dalam kitabnya mereka, dalam Sanhedrin dijelaskan bagaimana Yesus disebut sebagai anak zina, bahkan dia disebut sebagai anak binatang. Apa pembelaan Bible? Apa pembelaan orang Athena? Apa pembelaan orang Roma? Apa pembelaan gereja Katolik? Ada? Tai kucing.
Sok paten, memuliakan, gigimu mancung, memuliakan nenekmu kiper. Justru kau membaca Al-Quran, wajihan fid dunya wal akhirah, itu kemudian menendang bokongnya Kristen. Karena telah menghina Yesus, menghina Nabi Isa, selepel dengan binatang. Orang-orang Yahudi disuruh kemudian menyelaraskan diri mereka untuk suci dengan cara mengorbankan binatang. Kristen laknatullah mendudukkan Yesus selepel binatang. Orang-orang Yahudi mempersembahkan kepada Tuhan hewan, kurban, domba, kambing, sapi, lembu. Datang agamamu menyelaraskan Yesus ini dengan binatang. Nah itulah babi, itulah anjing. Karena tidak mendapatkan mutiara, tidak mendapatkan ilmu. Sekarang kau gagah-gagahan. Wajihan gitu. Padahal ayat itu untuk menampar mukamu. Bahwa Yesus itu tidak dikutuk. Kau mengatakan Yesus mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib. Sedangkan Islam datang membersihkan beliau. Jangankan tuduhan orang-orang kafir, tuduhan orang-orang Yahudi lebih dulu bahwa dia ada anak zina, itu dibantah oleh Al-Quran. Paham kau? Inilah kalau dosen terhadap jemaat-jemaat yang hanya jemaat Yesus katakan babi, ya, boleh dikasih mutiara. Begini, gaya lu, gege lu, sok pintar. Di dalam kitabnya orang Yahudi yang disebut Talmud, diceritakan Yesus itu anak zina. Anak zina. Dia anak dari seorang prajurit Yahudi, Romawi bernama Pantera. Datang kau, apa pembelaanmu kemudian? Sedangkan Al-Quran begitu datang menjelaskan tuduhan-tuduhan orang-orang kafir terhadap dirinya. Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada umatnya Bani Israel yang telah menuduhnya sebagai pesina, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini bukan anak zina. Hei, aku ini adalah utusan Allah. Allah memberiku ketetapan berupa Injil dan Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi untuk kalian. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah Tuhanku menjadikan aku seorang yang diberkahi dimanapun aku berada. Diberkahi dimanapun aku berada. Di agamamu, Yesus dikutuk di atas pohon, kucluk. Kau sudah pagi-pagi sudah nipu orang kau. Lalu dikatakan, wabarran biwalidati. Aku memberkati, aku berbakti. Aku mengasihi, aku menyayangi ibuku. Di mana Yesus di kitabmu menyayangi ibunya? Kau tunjukkan satu ayat, satu dalih, satu kebohongan di dalam Bibelmu. Ada enggak? Satu aja, satu dalil. Di mana Yesus menghormati ibunya. Tunjukkan kepada saya. Ada enggak? Tidak ada. Selamanya Yesus begitu memanggil ibunya selalu dipanggilnya dengan panggilan apa? Gune. Hei perempuan, hei perempuan, hei perempuan, hei perempuan. Kalau dalam Al-Quran, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ayat suci Quran itu turun untuk menampar mukamu yang selalu menghina Yesus. Yang ditampar Yesus, yang diludahin Yesus, yang ditonjok Yesus, yang ditelanjangin Yesus, yang ditombak Yesus, yang dibunuh Yesus, yang dikutuk Yesus. Itu kau bilang memuliakan. Memuliakan itu namanya. Dasar kau orang-orang yang tidak dikasih mutiara ini oleh Yesus asal-asal ngomong. Nah, sekarang kau jawab sama saya, ketika Al-Quran membela Yesus yang dituduh sebagai anak zina, sebagaimana yang ada dalam Talmud, tolong kau jelaskan kepada saya, apakah Bible-mu membela tuduhan tersebut? Ketika dalam Yohanes 8, orang-orang Yahudi menyindir Yesus dengan sebutan anak zina. Kami bukan anak zina, kami adalah anak Abraham. Nah sekarang kau tunjukkan kepada saya, di mana Kristen membela Yesus atas tuduhan orang-orang kafir kalau dia itu adalah anak zina. Saya ingin mendengarkan kemudian jawaban bagaimana Anda mempertanggungjawabkan bahwa Kristen itu memuliakan. Padahal terkutuklah Yesus yang mati di atas tiang salib untuk menebus dosa-dosanya. Dosa-dosanya makhluk yang disebut Yesus. Jangan kau berikan barang kudus kepada anjing dan jangan kau berikan mutiara kepada babi. Tunjukkan di mana orang-orang Kristen, orang Athena, orang Romawi membela Yesus ketika Yesus dituduh sebagai anak zina. Saya tunggu.
Gimana Bang Framing? Lah, Oke, ya. Nah, dia kan nggak jawab pertanyaan saya tadi. Karena dia hanya menghindar. Baru menjelekkan kitab kami. Al-Qurannya saja dia nggak pelajari. Al-Quranmu yang menghinakan Isa Yesus bahwa dia anak zina. Hah? Kamu baca dulu itu. Nggak ada di Alkitab kami Yesus disebut anak zina. Nggak ada. Tunjukkan ayatnya. Biar kita Tadi kaji. saya mengatakan Diam sama dulu. Ini tuyul. waktu saya. Ini waktu saya. Kambing. Enggak diam usah dulu. dilemparkan aja ke Kambing kloset dongok, diam orang dulu, ini. kambing dongok. Lemparkan ke Kambing kloset. dongok, diam dulu. Jangan cuma congor doang kamu. Diam dulu. Diam dulu. Keturunan babi, kau turun di bawah kalau kau tidak bisa jawab. Yesus itu di dalam Yohanes 8 dituduh sebagai anak zina. Makanya kau belajar original teks. Kemudian di dalam Talmud, kitabnya Yahudi, dituduh sebagai anak kamu zina. mute saya, Det, ya. Kalau Dedi anak mute babi, saya kau lagi, turun, kau saya turun. Anak babi kau turun di bawah. Anak babi di bawah aja. Gak layak kau diskusi dengan saya. Ku ajari kau ya, anak babi, kau dengarkan. Di dalam Yohanes 8, Yesus disindir sebagai anak zina. Oke? Talmud, jangan kau pura-pura. Kau kan suka menyesatkan orang tuh. Jangan kau pura-pura bahwa Talmud itu tidak bercerita kalau Yesus itu anak haram. Duluan mana Talmud dari Quran? Duluan Talmud. Oke? Talmud memfitnah kemudian Nabi Isa alaihissalam sebagai anak haram. Al-Quran datang mensucikan beliau. Nah sekarang pertanyaan saya, apa pembelaan Kristen terhadap tuduhan orang Yahudi kalau Yesus anak zina? Ada enggak? Kau malah perlihatkan watak babimu di sini. Dari dulu kau begitu. Mentang-mentang kau pemakan babi, watakmu juga seperti babi. Mentang-mentang Yesus tidak memberikan kemudian mutiara kepada babi, kamu dongok. Al-Quran itu datang untuk menepis tuduhan orang-orang terdahulu termasuk kalian. Yang menuduh Yesus itu ditampar, diludahin, diseret, ditonjok. Apalagi ditombak, digantung, dikutuk, dibunuh, dan seterusnya. Al-Quran datang meluruskan fitnahan-fitnahan kalian itu. Jangan pula Al-Quran kau jadikan sebagai alat untuk mengkristenkan orang, tuyul. Nah inilah kalau manusia berasal dari sperma babi ya gini. Coba-coba saya pingin yang masih tersisa di sini, Oten, kau tunjukkan pembelaanmu sebagai seorang Kristen yang katanya memuliakan Yesus. Di mana saya bisa baca pembelaan Kristen di mana Yahudi menuduh Tuhan kalian sebagai anak zina? Silakan. yang tersisa Pak Lamsen ini, opung-opung ini. Apalah ini, ampas. Ini cuman dedak campur batu tawasnya orang ini. Sedikit lagi dia masuk neraka. Dan tak ada otak, tua, hidup lagi. Lamsen. Kau masih bernapas, Lamsen? Ular tua. Ular tua. Ini adalah ular tua penjaga pohon cempedak di pinggir sungai Nil. Jadi di sungai Nil itu sebelah utaranya di situ ada pohon cempedak, ular tua ada di situ satu ekor. Inilah dia orangnya. Menjelma jadi orang, datang ke Indonesia. Hah? Apa? Menangis? Kau sudah tua masih begitu aja, Lamsen. Iya betul, dia ini termasuk ular purba. Inkarnasi menjadi manusia, jadilah Lamsen. Tak ada ilmu, tak ada otak, modal gigi tinggal satu. Diajak diskusi cuman curhat, ngeluh. Kerjaan cuma menyesatkan. Aku tidak minum kopi, aku tidak minum teh. Tapi kalau tidak ada orang, bensin pun diminumnya. Aku tidak makan udang, aku tidak makan cubi, aku tidak makan babi. Pas kita pertemuan, semuanya diembat. Bahkan kobokan pun diminum. Lamsen. Orang tua tak berotak. Masih ada lagi?
Kita Candy, minta Candy. mereka kemudian untuk menjelaskan apa pembelaan Kristen terhadap tuduhan orang-orang Yahudi kalau Yesus itu anak zina. Masih ada satu Candy, silakan. Hancur. Innal ladina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitan kana daif. Orang-orang beriman itu berperang di jalan Allah, sedangkan orang-orang kafir laknat berperang di jalan setan. Perangilah mereka saudara-saudaranya setan. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangatlah lemah. Yang membuatnya kuat saudara-saudaranya kayak Lamsen. Siapa lagi yang tadi? Si framing itu. Nah itu saudara-saudaranya setan itu. Itu yang membuat setan kuat. Kalau setan sendiri hanya membisikkan, jangan makan itu, gak usah sembah Allah, gak usah sholat. Cuman begitu doang. Tapi kalau saudara-saudaranya betul-betul diajaknya kita kemudian untuk ingkar terhadap Allah, makan semua yang diharamkan oleh Allah. Nah, itulah dia. Maka kalau ada datang di sini di komal-komal Islam kemudian membawa ayat suci Al-Quran, di framingnya ayat suci Al-Quran itu terjemahannya, langsung perangi ginjalnya, kunyah, jantungnya. Jangan biarkan dia bernapas. Kecuali pendatang baru. Kalau pendatang baru mungkin oten yang baru mau belajar. Tapi kalau sudah dikenal bangkokan, ular tua yang berasal dari neraka turun ke bumi menjelma, udah lama dia dinasihati, diingatkan, malah jadi penghujat. Maka kata Allah, faqatilu awliya asyaitan, perangi dia, hancurkan otaknya. Jangan kau biarkan dia bernapas. Kalau perlu masukkan ke dalam sapi tank, habis itu kau cor dari atas. Biar hidup di sapi tank saja, biar nggak menyesatkan orang lain. Iya betul, kita nggak boleh menyek-menyek kalau oten tua. Kecuali kalau oten masih muda, yang baru kita kenal, yang mau berdiskusi, silakan mereka puas bertanya tentang Islam. Tapi kalau kayak Lamsen, mulutnya, mukanya sudah muka penghuni neraka, framing, muka sudah muka ular tua, nggak usah lagi dikasih santun, langsung aja diperangi. Logikanya hantam pakai dalil-dalil. Begitu Dinda, ini sudah tidak ada tidur kalian ya? Tidur saya semalam, Bang. Oh, Jam 2 kebangun semalam itu. Alhamdulillah, Masya Allah. pada lari nih. Apalagi yang mau naik nih. Lari takut disunat mulutnya. Ida, satu Ida nih. Ya. Terlalu banyak bohongnya itu mereka. Oh, turun nih. Abdul Siregar. Assalamualaikum pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Siregar. Oh, Abdul ya, Abdul Muslim lah. Mungkin mau tutup dulu deh, mau istirahat. Iya bang, saya mau juga ada kerja ini. Ayo istirahat dulu. Saya juga masih di gunung ini. Oh iya, siap Bang Zuma. Oke, Nanti, Bang Zuma. Siap, makasih ya Dinda. Semuanya sahabat-sahabat sekalian yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, yang telah menemani kami semalaman suntuk, makasih banyak. Insya Allah pengorbanan kalian, waktu kalian, materi yang kalian sajikan, meskipun nilainya tak berapa, tapi itu adalah merupakan amal jariah. Insya Allah. Setiap manusia yang mendengarkan edukasi dari kita, kemudian dia sadar, lalu mengambil air wudhu, lalu kemudian sholat, lalu dia nasihati anak-anaknya, kemudian mereka punya keturunan juga melakukan hal yang sama, amalan-amalan yang mereka lakukan itu juga akan mengalir kepada antum semua. Amin. Apalagi yang ada di TikTok ini, yang ada di YouTube, Masya Allah, kalian yang sudah men-subscribe channel-channel kita, satu orang yang menonton kemudian, dan ajaran yang ditontonnya itu diaplikasikan dalam hidup mereka, keturunannya sampai hari kiamat, itu amalannya mengalir kepada antum semua. Jadi jangan ragu teman-teman sekalian.
Ini bukan kesia-siaan, ini adalah ilmu. Adalah lebih baik kita duduk di majelis-majelis seperti ini, meskipun ada gokilnya, ada lucunya, ada tegangnya, ada yang bikin kesal, ada yang bikin muak, tapi paling tidak detik yang kita buang, yang kita lewati dalam hidup itu bermanfaat. Jadi jangan takut, jangan khawatir, silakan ajak yang lain untuk menyimak di YouTube, di TikTok, di mana kita diskusi, hadirlah di sana untuk meramaikan. Dan jangan masuk ke komal-komal penyembah berhala, biarkan mereka menari-nari di sana. Izinkan kami yang akan menjamu mereka ketika ada masa di mana mereka datang di komal kita atau kita yang ke komal mereka. Demikian sekali lagi saya mewakili semua tim Apologet Islam Indonesia mengucapkan banyak terima kasih yang sungguh-sungguh kepada antum semua yang ada di YouTube maupun yang ada di TikTok hari ini dan yang seterusnya. Semoga Allah memberikan limpahan rahmat, hidayah, berkat kesehatan, rezeki yang berkecukupan, serta dimudahkan seluruh urusan kita yang baik-baik. Amin. Dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili teman-teman jika ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan. Saya pribadi dan semua tim yang ada di Apologet Islam Indonesia mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini gambar apa, Bu? Gambar apa itu? Kalau di luar negeri domba, tapi kalau di Indonesia kan memang nggak ada kayak gitu. Ada di Indonesia domba banyak, bukan domba Garut. Nggak tahu aku Bingung dia. Mana dia? Makanya ngomongin binatang sih. Itu Kalau mau ngomong nanti lah baik-baik. itu. Kutanya dulu kau, kenapa nama-nama di yang kurang kalian, kenapa nama binatang apa? Kok kami kan keluaran, bilangan, apa gitu. Kenapa kalian semua binatang? Kan itu kitabnya Yahudi, Bu. Bukan kitab kamu itu yang kau sebut. Itu kitabnya Yahudi. Kitab Yahudi? Iya. Memangnya agama dari dulu, kan dari Yahudi duluan, dari Israel sana. Tapi kan Yahudi bukan Kristen. Rupanya. Tapi Yahudi bukan Rupanya Kristen. di Indonesia duluan agama, kan memang orang luar negeri sana lah, Israel sana baru ada. Ibu ini Orang pengalaman. Yahudi di sana. Ibu mau ini jam terbangnya. Ya kita kan Benar nih. mengikuti, dengar dulu, kita kan mengikuti orang dari sana, makanya ada agama di sini. Tapi orang dari sana tuh hanya Enggak mungkin lah. Kalau dibikin Buset dah. nanti, dengar dulu. Kalau dibikin nanti, dia kita mau sendiri mau batak. didengerin. Dulu, kamu kan bilang tadi Saya bilang. orang Yahudi. Kalau dibikin ini kita Batak. Kalau dibikin ini Sudah saya kita bilang. Batak, kamu juga bingung. Kenapa jadi kita Batak? Kenapa bingung, Bu? Orang dari Israel sana duluan agama ya. Ya orang itulah yang berkuasa. Coba baca, Bu, Yohanes 1 nomor Bu. Yohanes 1 bahasa Batak, Bu. Dulu ku cari aneh-anehnya pertanyaanmu. Yohanes 1 bahasa Batak, Bu. Tapi kalau Bu. kau bilang di mana ada babi banyak di orang Batak. Tunggu, Bu, saya bacakan ya, Bu ya. Itu Nih. enggak apa aku. Ibu ini, kenapa congornya Ibu ini gak ada remnya ya? Kau yang memancing duluan loh. Loh, enggak Ibu, tadi saya baik-baik dari awal loh. Orang yang mencari tadi yang kubaca itu dulu. Sungguh saya bacain ya, Bu ya. Yohanes 1, Yohanes 1 nomor 1 nih. Dimulana. Yohanes rupanya. Ibu. Dengarkan dulu Bu Moli. Dimulana inunga adong hata ijala saur tu debata dohata ijala debata dohatai. Itu bahasa Bataknya Bu Yohanes 1. Ibu nggak tahu kan? Kalau debata itu, tahu kau debata itulah Allah itu. Makanya memang kalau bahasa Batak yang pas menceritakan kalau tentang di Alkitab ini. Berarti bukan Yesus itu ya debata ya, bukan Yesus. Kalau di Alkitab ini orang Batak lah yang paling kuat mengenai Allah itu. Jadi Yesus itu bukan debata ya, Bu? Makanya di Batak itu kan, bahasa Batak itu
Di situ Lama-lama lah paling mana? nggak ada dibikin di bahasa Batak Dek, gitu dek, kan. sini sebentar, ambil kayak kunci Tunggu kunci. ambil Ambil dulu tuh. apa kita Anu. Batak kami ya. Ambil dulu. Tahu. Ambil dulu tuh kunci dongkrak. Sini Mbak, sini. Kunci dongkrak. Ambil sini ya, ya sini. Ya. Bukan yang gede sekalian itu loh. Yang kemarin yang punya dump truck, Sampai mau Nenek dongkrak Nanti aku jadi diketahui orang apanya ibu itu udah tengah malam. Bunda Rama maju, Bunda Rama Tunggu. Bunda apa tadi kau bilang bahasa Batak tadi? Yohanes 1 nomor 1. Oh ya. Ya. Demonstratornya aku Apa kau ngerti rupanya bahasa Batak? Ya ngerti Itu bahasa lah. Batak. Ngerti. Berarti anak Batak dah hobi. Iya, no hepeng. Kola sada donariko. Nah kan? Apa itu? Yesus Jangan nyanyi. Yohanes 1. Kan bahasa Batak lagu. Tuh, malah. Tadi kan kau bilang ini Ini kenapa? ada lagu ini lagu rohani. Bahasa Batak kan? Jangan mudah. Lagi di YouTube. Raman kayak Jangan apa? mudah lagu. Kau nggak usah ikut kau sama aku. Kau kerjanya kau. Kau pikir suka aku nengok kau, sikit nggak suka aku nengok kau. Kenapa? Aku terus terang kalau aku nggak suka, nggak pas di hatiku. Sampai Karena mampus Bunda pun sering kau nggak mencret suka sama aku saya. kelakuan. Bukan mencret Apa sama tadi? saya. Apa tadi yang kau bilang bahasa Batak apa? Yohanes 1 nomor 1. Perbedaan. Yohanes 1. Udah sering buat mencret dia, Bang Din. Yohanes 1 berapa? Nomor 1. Yohanes 1. Bu Moli itu mana senang diskusi sama perempuan, mana senang dia. Perempuan itu mulutnya bocor. Bu Moli, waduh, Bu Moli lo perempuan. Saya ngerti perempuan dia ngatain dirinya sendiri. Saya. Dia Kalau ngatain dirinya bocor sendiri. kali mulutnya. Daripada ibu bocor halus. Kau tengok aku, nggak peduli aku agama kalian. Bocor Aku halus. hanya menerapkan agamaku. Nggak mau aku gara-gara agama aku menghina-hina agama. Nggak ada yang hina Bu. Nggak boleh menghina. Janganlah saling menghina Aku yang Bu. bodoh apa akan sama kalian. Coba baca Bu. Yohanes 1 Bu. Menurut masing-masing ya kalau yang beragama ini. Coba baca Bu. Yohanes 1. Nomor 1. Satu dimulai. Iya. Dimulai nunga adong hatai. Jala sartu debata do hatai. Jala debata do hatai. Kenapa? Kenapa beda dengan terjemahan Indonesianya Bu? Allah itu bahasa Batak itu artinya debata Tuhan Allah. Nggak ada itu Allah di sini debata kok. Ini kan bahasa dan Bataknya debata itulah Allah. Nggak ada Bahasa sama itu. Indonesia- Bahasa Indonesianya Allah. Ibu kurang arisan kali ini bacanya. Udah dibilang dimulai nunga adong hatai. Pertama sudah ada apa itu kata itu bahasa Bataknya ini kan dimulai adong hatai nunga adong udah ada kata itu. Ini bahasa Batak. Debata di sini Bu adalah Tuhan. Iya debata itu kan memang Allahnya Tuhan. Bukan bukan Allah Tuhan. Kalau Tuhan sama Allah nggak sama rupanya. Beda. Apa bedanya? Allah itu Apa nama. bedanya? Kutanya Allah itu dulu nama kau. Tuhan. Hah? Allah Allah itu itu- menurutmu bukan Tuhan. Allah nama Tuhan. Tuhan itu sama Allah sama debata itu sama. Kunci dongkrak yang dump truck. Kunci dongkrak yang dump truck aja, jangan yang mobil kecil, yang dump truck yang gede. Bawa Di sini. mana satu debata dimulai? Siapa yang bawa? Itulah Yang bawa kunci siapa? sama Kunci Allah dongkrak pukul pada saat muncungnya itu. biar giginya rontok. Yang bawa dump truck siapa? Maksudnya. Si Junedi. Akan mulut kau itu apa ramah? Sejujurnya Kamu udah langsung tidur. aja kau. Gak pernah nyambung otakmu. Makanya orang malas nengok kau. Kasih tahu. Otakmu mereng jadi aku mereng sama kau. Tahu? Buat gara-gara kau.
Gak ada yang menghormati orang tua sedikit pun. Begini, Silahkan Bu. dicari kunci Capek-capek dompet. aku membaca Alkitabku, kau menghina aku kayak gitu. Gak ada otakmu. Kayak gitu kau Emosi. diajarkan di agamamu ya. Iyo. Harus Itu ada kenapa, Ibu? kesopanan untuk orang tua. Ibu Moli jangan marah-marah. Jangan, harus sopan. Saya Bu, jangan suka marah-marah, nanti lekas muda. Emang dikiranya Brahma masih muda apa tuh ya? kita harus kayak gigitnya. Ada sopanmu kayak gitu sama orang tua. Pak Pahan, Bu Rahma itu lebih tua dari kau itu. Ada dulu nenek-nenek, ada dulu nenek suka marah-marah Tahu ya. aku datang masuk ke sini karena diundang aku biar tahu kau mulutmu itu ajari apa. Tutup Saya udah mulutmu itu. tua. Saya Kau lebih ikut tua. campur kau sama saya. Sok tua kau, Mauli Pak Pahan. Mulut kau aneh-aneh kau. Orang lagi asik membaca kita kau pula. Ada dulu nenek-nenek suka marah-marah, langsung jadi kita. Anak dibanding kami Mauli Pak Punya Pahan. otak. Kalau kita udah perempuan yang beres punya otak sedikit. Be, Kalau kau punya otak, Bikin cari gara-gara kau. Moli, Iya, kalau kau. kau punya otak, kalau kau punya otak, nggak mungkin kau tuhankan manusia yang keluar dari selangkangan, nggak Kau mungkin. berantem kau di Matikan sini kau. otakmu. yang terlalu kasar bundanya. Udah aku bilang baru masuk aku ke sini aku bilang aku gak suka nengok kau. Kau usah nyambung-nyambung kau sama aku. Suka kau. Kau usah nyambung-nyambung kau sama aku. Kau suka aku nengok mukamu aja. Apa mau otakmu aja Iya, bener. benerin kau. Ibu Moli itu kalau on cam cantik Nanti loh aku itu. sambung kau gara-gara uang kau di sini kau berkuak-kuak kau bertak kau. Aku pernah Kalau lihat saya Ibu Moli gara-gara itu uang ya saya teman-teman ya. membacakan Alkitab saya. Dia dulu kalau jam 10 pagi itu ya, dia naik di Komal on cam itu ya sambil masak itu rambutnya terurai loh, cantik kali gitu loh kayak artis. Cantik dilihat dari sedotan. Berdosa kau. Kalau saya bersih saya, nggak gara-gara uang saya membaca Alkitab saya demi Tuhan. Kau sama orang tua kau. Bu Moli kenapa rambutnya nggak disemir biar nggak putih gitu. Datang kau ke sini buat berantem kau. Gara-gara nggak boleh kayak Bu Moli, open cam Bu Moli. Bu Moli gini loh Kau maksudnya. ini, nak. Bentar, Bu Moli itu jangan mau didengar. Dengar orang juga Bu Moli. Open cam dulu Bu Moli. Nah, open cam dulu. Jangan nanti terpesona Bang Handi. Kata Bang Handi kan cantik. Cantik itu benar. Tunjukkan pesonamu Bu Moli. Cari gara-gara kau di pagi-pagi gini pun kau cari gara-gara kau sama orang tua kau. Kau pikir kau aja bisa merepet? Saya juga bisa. Kenapa sih Bu Moli marah-marah melulu sih Jangan bawaannya dicampur ini, kenapa? si Bunda meramah si Teong ini. Bunda tua. Nah, dari tadi udah aku bilang gak usah aku campur kau sama saya. Bunda Merana, Bunda Merana. Bunda Rama bukan Bunda Merana. Aduh, parah Bu Moli. Parah. Kau ke sini. Kalau nggak ada uang kau juga nggak mau di sini kau. Udah tahu aku. Kenapa ada Kalau uang? saya enggak, saya membaca Ngado Alkitab hepeng, saya ngado demi hepeng. Tuhan. Jadi mengapakan agama saya, membela agamaku. Udahlah Demi Tuhan itu saya. udah dipuji. Kalau kau Pujinya ya, terurai. Bagaikan kau lidi yang lawan rusak. aku di sini, tahu kau? Kau lawan aku di sini, dapat uang kau nanti 1 juta. Kalau kau nggak kulawan, dapat uang kau 1 juta. Ibu Moli kenapa sih ini kayak emang ada kehabisan es batu di rumah? Biar tahu kau. Biar tahu aku rahasia kau, nggak usah kau ngomong sama saya. Dia tuh suka ngomong sama aku suara kau katanya suaranya Bang Andi bagus gitu. Wih, Itu masalah tertarik. itu harus hormat. Tertarik dia ya sama Dari Bang masa Handi. aku tadi aku nggak udah kubilang sama kamu, nggak usah kau ngomong sama saya. Kenapa lo Bu sama-sama perempuan nggak boleh begitu loh Bu Moli? Kenapa? Dari kemarin aku udah nggak suka aku nengok ini, bukan di layarmu ini aku nggak suka sama dia, di layar yang lain. Karena kau kan Di layar lain dia. Kan di sini, saya memang nggak suka nengok sama si Nora lagi, ini lagi satu. Siapa itu lagi? Bu, nggak boleh. karena gitu, memang Bu. karena memang Bu Mauli ku buat mention
kan gue buat jadi gitu. Aku itu meluruskan, jangan marah-marah. Aku cuma meluruskan, jangan menuhankan anak orang. Itu nggak suka aku. Biarlah Saya cuma meluruskan, jangan menuhankan anak Maria. Bukan meluruskan. Kenapa kau benci? Saya cuma nggak meluruskan. beres kau. Aku kalau menerangkan apa, aku menerangkan dari Alkitab. Aku nggak usah kau ngomong. Gak boleh kau menyesatkan di Komal Muslim. Kalau di gerejamu boleh lah, karena di gerejamu. Karena di gerejamu itu sama-sama nggak ada akal kayak kau. Boleh di gerejamu, kau membodohi. Kalau di Komal Muslim nggak bisa kau. Kita harus bantah. Iya toh? Kalau di gerejamu sama-sama nggak ada. Diam-diamkan kau di sini. Kalau di gerejamu nggak ada akal, boleh kau di situ. Mau apa rupanya kau? Kan kitab tuh yang ku baca. Apa, Buset, emosi dia. Udah janganlah emosi Bu, nanti stroke udahlah. Gak ada bukumu, aku baca kitabku. Oke, Bu Rama, Bu Moli dengarkan saya. Jadi gini Bu Moli. Bukan Bimoli. Karena kita awak Bang Dedi. Kenapa lagi Bu Moli? Bang Dedi masa dia bilang Bimoli, bukan Bimoli, Mauli. Bang Dedi juga. Bilang orang minyak Semua Bimoli. kalian, menurutku ya, semua kalian banyak kali dosa kalian. Biar tahu kalian. Waduh. Dosa kalian lah yang paling nggak diampuni Tuhan. Karena kelakuan Kan Bang kalian itu. Bang Handi tadi muji rambutnya bagai sapu lidi terurai. Sapu lidi. Kalau kita sudah memuliakan Tuhan, jangan mulutnya kayak bocor. Bu Moli dengarkan dulu orang bicara Bu Moli. Beda dia muliakan beda main-main. Bu Moli, iya Bu Moli maunya didengar terus. Dengarkan orang bicara Bu Moli. Ada nggak hormat kau sama orang tua kayak gitu? Iya. Aku juga baca Alkitab. Datang kau bilang ambil kunci, tutup mulutnya. Mulut kau ditutup. Ya, kau. Enggak, kita Lagi tanya aku dulu Bang membaca Handi itu Alkitab, tujuannya datang ambil pula. kunci dongkrak. Datang pula mulut kau kayak Mobil. gitu. Buat mobil. Dia bukan bilang kau buat nggak perlu mulut. ngomong sama saya. Gak masuk dia akan ceritamu Bu terus. Moli, besok rencana mau kemana Bu Moli besok? Ada acara Pembohongan nggak? kau jadi orang kau kayak macam kau aja paling kaya di dunia ini, macam kau aja paling hebat di dunia ini. Kau bikin orang lain itu nggak ada kau hargain sedikit pun. Kau pikirnya aku di telapak kakimu? Kenapa marah-marah Bu? Mulutnya sakit mah orang lagi baca Alkitab entah apa dibilangnya. Bu Moli besok rencana mau kemana? Kalau mau rencana mau ke pasar, Udah dia melakukan saya itu. nganter. Perlu kau ngantar Kebetulan saya. saya lagi narik. Nggak perlu kau ngantar saya. Makanya mulut itu dijaga supaya jangan orang emosi nengok kalian. Loh, orang mau nganter kok dijaga? Mau Orang kan? baca Alkitab. Kau tadi nyuruh ambil bahasa Batak. Aku ngerti. Aku juga ngerti artinya. Mengapa kau? Memang dasar kalian simbolis kalian semua. Aku juga ngerti artinya Bu. Ingin mau belajar Alkitab tapi mulutnya kayak gitu. Dimulana ini ada yang Tapi kalian ingin kayak mana dia di Alkitab itu? Begini di Alkitab, begini. Sesudah awak membacanya yang ada lah ambil kucing. Kenapa Tuhanmu Bun, kenapa Tuhanmu itu terkutuk? Kenapa Tuhanmu Nggak boleh terkutuk? main-main, nggak boleh main-main seperti yang Saya tanya, kenapa di Bibelmu Tuhanmu terkutuk? Coba. otakmu beda sama saya. Ya, otakmu karena banyak lemak babi, beginilah kau. Saya tanya, kenapa di Bibelmu Tuhanmu terkutuk, Bun? Kau, terserahmu. Mau terkutuk mau apa rupanya kau? Buset dah. Kenapa? Saya tanya, kenapa Tuhanmu terkutuk? Bu, santai Bu Moli. Sampai mati kau Iya. nggak bisa kau bawa isi Alkitab. Biar tahu Mampus Bu Rama malam ini. kemana kau pergi. Masukkan cepat Dihajar Bu Moli. kau bawa isi Alkitab. Lalu kita ngobrol santai, saling kenal aja Bu. Ibu, Nggak masalah bener sama ini. Besok rencana mau kemana Bu? Ada rencana ke pasar? Kau yang berdosa kau bacanya enggak apamu. Aku dicuekin. Kau iman. Aku Lebih berpaling banyak lah sama yang kau lain. daripada kau Bercuekin. berdosa kau. Pikirkan Bukan masa kita hari ini
Tapi Dosa kau kayak gitu. tapi Mol ini sebenarnya pada dasarnya orang baik. Memang dia. Memang cara dia mengganggu gitu, dia ngerepet. Enggak, pada dasarnya Bu Mol ini orang baik sih sebenarnya. Cuman mungkin ada sesuatu, ada problem gitu ya. Mungkin ada gejala awalnya. Saya pengen tahu gejala awalnya apa dia begini gitu loh. Siapa tahu kita bisa bantu. Sebenarnya pada dasarnya ini orang baik gitu. Dia nggak ngerti pengajaran gerejanya itu. Kambing juga. Salah dia baca Bible-nya, itu masalah dia itu. Ya kan di Bible kasih hilang Semua kau musuhmu. Islam di Alkitab ini. Kan kasih hilang musuhmu Bu gitu loh. Semua kau Islam, semua si Dia baca Abraham si Islam. Bible-nya Kambing diajarkan juga perempuan Islam. tidak boleh berbicara di depan umum. Dia bicara Kau bela-bela agama kau, tapi mulutmu kayak gitu. Bible-mu Orang itu kalau baca mengajarkan Alkitab itu yang perempuan tidak sopan. boleh Biar berbicara berharga, di biar depan Tuhan itu memberi rezeki. Mauli. Di Bible-mu diajarkan perempuan itu tidak boleh bicara. Ngapain kau leceh-lecehkan agama orang? Tidak ada yang lecehkan kok, tidak ada yang lecehkan. Nggak ada. Bunda Rama itu bertanya itu. Bertanya, Opung ini marah-marah apa dia Bang Andi? Opung ini nggak mau ngajak aku balik lagi, aku nggak mau, marah-marah makanya. Siapa mau ngajak kau balik? Ya dilakukan semua nih orang. Mau mati kau, Mamora, mau tidur balik kau, mau jadi rusak kau pun aku nggak peduli samamu, biar tahu kau. Bisa enak kan kau cara-cara kau mengajak kau. Kenapa lah kau Charles ninggalin Kristus? Ya kan aku kan memperingatimu, bukan mengajak. Biar sadar namun Itu kau. ajakan itu. Sekarang kau udah apa namanya ini? Jadi si Iskariot kau. Kan sudah sadar dia. Mau hancur hidupmu, mau hancur hidupmu, mau jadi Bang Charles. setan kau nggak peduli saya. Bang Charles itu tuh tersadar dia nggak mau lagi menuhankan anak orang yang mati terkutuk. Nggak mau dia menuhankan. Saya kamu mau mati terkutuk. Jangan kau marah-marah bilang orang setan, justru kau yang Sekarang setan. begini. Jangan terpancing, biarin aja dia, biarin aja. Jadi rencana selanjutnya apa Bang Mali? Rencana selanjutnya nih? Mungkin bikin perkumpulan mungkin. Kenapa kau ikutin? Abraham. Kenapa kau ikutin si Musa? Kenapa ada di situ? Kalau kau nggak berlaku sama kau, Nabi Musa disebut sih. ya? Kalau nggak Kenapa ada mau dikasih berlaku tahu sama sih? kau yang di dalam Alkitab ini, keluarkan semua apa yang ada di Alkitab ini dari agamamu. Kalau kau nggak menghargai sedikit dari Alkitab ini, keluarkan Tapi semua. Moli, Bisa tapi nggak itu kan kau? Bisa kau nggak? Moli, tapi itu kan bertentangan dengan ajaran daripada Raja Bata. Apa? Udah, jangan bawa suku, Bang. Mulutmu itu kalau ngomong di Alkitab Bar- ini semua Abraham kalian ambil itu juga kan- dari sini, tetapi beraninya kalian menghina-hina isi Alkitab. Abraham itu Nggak ada yang tertulis hina, di Bu. kitabnya Yahudi Opung. Abraham itu. Sabarnya kami agama Kristen ini menghadapi kalian ini. Ambil kunci Ya, udah dongkrak cukup Bang sabar Andi. kami, udah Bang cukup Andi, sabar kunci kami. dongkrak. Tak, karena kami tidak pernah Kunci dongkrak. menggunakan agama kalian. Mau Baru apa diterak, pun sopirnya pulang, kuncinya dibawa jadi nggak bisa diambil. Si Junedi yang kami bawa nggak truk tadi. peduli, nggak peduli. Kan saya Bukan ada itu 4 perlu truk. sama kami. Yang perlu sama kami, iman kami kuat. Apa pula Nggak perlu kuat? kami agama orang. Iman sama siapa? Tuhan itu nggak mungkin lahir. Kalian bilang Tuhan lahir. Itu di dalam hati kami. Iman pada siapa? Tuhan nggak mungkin lahir. Sama saya tuh. Ini bagaimana orang biar emosi sama kita. Ini ibu tidur dia Bu, ini tua nanti Biar sakit. emosi sama Mending kita. istirahat. Kita cari Ini udah jam masalah. berapa ini? Masalah mana ini yang belum? Istirahatlah Bu, tidur. Nanti sakit loh. Iman sama siapa kau Moli? Sama Tidak ada setan. niat kami. Ya, iman sama siapa? Tuhan itu nggak mungkin lahir. Jadi bilang kemarin. Oh, Raja biar Bata tahu juga kau. ngajarin gitu. Biar tahu Namanya kami nggak peduli mau Namula kemana jadi, pun agama. namula jadi itu nggak mungkin lahir. Sudah ada duluan. Peduli mau belajar Bu Meli, aku mau nanya bahasa apa artinya longor? kupingmu biar jangan naik Bu kuping. Meli, apa artinya longor? Longor Ya. artinya apa longor? Itu kayak dia gitu longor. Nggak ngerti. Apa artinya longor Agamamu Bu sama Meli? kami nggak berlaku agamamu.
Orang lagi nanya Terus ini saya mau apa? belajar. Apa artinya Tapi kalau longor? kamu terus Buset, banyak gue dicuekin. menghina, yang mana? Lama-lama. Berarti Lama-lama gue yang ambil bener ini. nih. Yesus itu manusia. Muhammad itu Tuhan. Ya kan? Nah, ini kebalik-balik dia. Iya, Kebalik-balik. kalau si Muhammad itu Tuhan. Inilah kau, Tak ada karena kau kalian. begitu, kau bego. Mau membela agamamu kau tapi Itulah longor tuh kayak gitu ya, longor baca nggak ngerti. Apa sih arti longor itu benar? Apa arti longor? Bego, mau lipan tuh bego. Nggak bisa Longor. baca, nggak ngerti baca itu. Oh, longor blow on. kau mengatain orang kau pandai kau. Nggak bisa belajar, nggak pernah belajar itu namanya kalau longor, nggak pernah belajar. Nggak ada yang menuhankan Nabi Muhammad. Dia bilang Nabi Muhammad Tuhan. Nggak ada yang menuhankan Nabi Muhammad. Hilang Kristen itu gimana supaya hilang Kristen itu dari dunia ini? Itu maksud kepala kau, biar tahu kau. Oke buset, enggak juga kali. Opung kemarin nyari-nyari Bang Juma, kenapa mau dimarah-marahi? Kenapalah kau Charles meninggalkan Kristus? Dengar kau Charles ini kata Kristus katanya. Kali itu ngajak itu namanya. Kabur. Kabur ya. Abraham nih Res, Abraham. Itu nggak ada keluarganya yang larang. Nggak usah naik komal. Udah dilarang bunda tuh. Gak usah lagi naik opung, dibilang udah dilarang, masih naik-naik. Banyak Kristen larang dia naik, dia pun tetap naik. Memang opung-opung gila itu. Situ morang nih, situ morang. Alah. Situ morang. Yesus itu menyebut kalian tuh anjing. Salib di sana di tempat kelahirannya Yesus, di Israel sana salib diludahi. Misionaris ditempeleng, diludahi itu. Kalian dianggap anjing. Matius 7 kalian diusir. Nyala kalian kampret. Kok diusir itu? Inilah ketololanmu ya, kau bandingkan yang kau tuhankan itu dengan Nabi. Yesus itu tidak di surga di langit. Kalau kau berani punya nyali, ayo naik diskusi. Kau ikut Yesus, Yesus akan mengusir kau. Kau disebut anjing. Kau itu ya dari Roma sana, Roma Yunani. Makanya Tuhan itu tiga dalam satu, 3 in 1, Trinitas. Yesus tidak mengajarkan Trinitas. Yesus orang Yahudi, orang Israel. Bahasanya ramai. Bibelmu bahasa Yunani. Dabling Bang Andi. Oh doubling ya. Saya pakai handsfree. Kalau nggak pakai handsfree pakai speaker aktif. Jadi sebenarnya ibu tadi itu kalau saya sih maunya kita baik-baik lah ibu. Kita Muslim itu menghormati loh perempuan siapapun itu. Karena dari awal tadi saya buka seperti itu. Ya ternyata memang sulit untuk bersahabat dengan dia. Ya is oke lah. Mau dia apa lagi? Kita berusaha memberikan yang terbaik. Ya mungkin ibu ini memang gejala awalnya apa itu ya. Yang namanya studi kasus itu ya. Sebelum menangani kasus, kita harus tahu dulu gejalanya apa. Dokter itu kalau ingin mengobati pasien, dokter itu nanya dulu ke pasiennya keluhanmu apa. Nah, baru diberikan tindakan. Begitu juga kalau seperti ibu tadi ya, kita harus tahu dulu gitu. Ini gejala awal apa ini? Kalau ibu ini sudah jujur ya kita bisa mungkin kasih solusinya gitu ya. Kalau perlu tindakan medis kah? Atau tindakan spiritual kah melalui psikis mungkin? Tapi ibu ini nggak mau kooperatif.
Kalau saya udah ancam tadi mau ngambil kunci dongkrak, tetap aja nggak kooperatif. Ya mau dia apa lagi? Bunda Rama yang jadi serangan balik. Kan aku bilang, ambil itu kunci dongkrak, pukul ke mulutnya biar giginya parah dia. Astagfirullahaladzim. Biasanya kalau aku udah ketemu yang galak-galak, gue bilang, diam-diam, kunci dongkrak, diam dia. Ini nggak sama sekali nggak hiraukan loh. Nggak peka, kepekaannya Nggak peka kurang. dia. Kurang. Sama Bang Bejo loh. Bang Bejo tuh ampun nih kemarin. Tapi intinya kami muslim itu siapapun perempuan ya, apalagi yang udah berumur, siapapun dia itu, kita harus menghormati perempuan itu. Kita ibaratkan dia adalah ibu kita. Maupun dia salah apapun ya, yang namanya perempuan. Itu sih intinya ya. Semoga Ibu Molly ini kembali menjadi perempuan yang bisa kita ajak berbicara dengan baik. Kalau dia mau menyesatkan dan kita tidak luruskan, itu sama saja kita menjerumuskan. Yang kedua Bunda Rama, kalau saya punya keluarga, tante saya kah, ibu saya kah, atau siapapun punya keluarga seperti ini, itu ya, saya akan awasi dia 1 kali 24 jam untuk tidak bermain media sosial. Benar? Iya betul. Benar. Karena kalau seperti ini kan sepertinya lalai dalam pengawasan. Lalai dalam pengawasan gitu. Siapa yang ngajari dia itu main TikTok? Oh ini Bejo. Bejo yang kayaknya sama Charles. Tetangganya Bang Bejo. Bang Bejo yang ngajarin nih. Oke, selamat malam Katem, selamat malam. Selamat Si Tumorang, Tuhanmu itu yang merobek selangkangan Maria. Udah, limit aja nih sebentar, bisukan aja. Bah, blokir aja akun. Bisukan. Blokir. Tuhanmu itu yang merobek selangkangan Maria, si Tumorang. Mau tahu? Emang kenapa sih? Udah, saya blokir. Jangan ditanggapi di bawah Bunda, biarin aja. Jangan. Bisukan aja itu, bisukan menghujat. Saya blokir pertimbangan kecil dia kok. Udah naik. Banyak saya blokirin akan Katem selamat malam. Terusin dulu ya, aku juga waktunya untuk rehat, mau beli dulu ini karena ibu Molly tadi. Aku mau beli. Aku mau beli itu loh. Obat apa ya bagus? Obat cacing. Ini Kombantrin, aku mau beli Kombantrin dulu bentar. Naik Bang Charles. Oh Bang Charles. Katem. Nah. Siapa kambing dan domba tuh? Apa Bang Charles lagi? Oh iya tadi kan udah ketemu ya lu. Ini Charles ini nanya terus, giliran ditanya sekali meninggal dunia. Kristen itu nggak ada meninggal dunia tapi mati. Tuhannya aja mati. Iya, meninggal dunia Ketika mendadak, Yesus tidak bisa berbicara dan bergerak, Bunda Rama. Ketika Yesus ditombak, maka matilah dia. Jadi istilah-istilah itu meninggal dunia nggak ada di Kristen ya, mati. Aku Silakan nanya lah di diskusi. sini, boleh nggak aku nanya ini? Kadem. Apa sih namanya kadem? Katem. Oh, Bunda Rahma mungkin lupa kali akunku yang lama ya. Siapa Nggak bang? apa-apa. Aku serigala Siapa? pedang gurun, Bunda Rahma. Wih, serigala. Serigala ompong. Iya. Kayak suaranya ini Jadi ya. boleh kayak bertanya suara nggak Bunda Rahma? Sapiri. Siapa sih ini? Sapiri, Samiri. Aku bawa orang sih. Bukan Iya, Afif. mirip-mirip. Mirip suaramu. Kan. Ya nggak terkenal kali ya. Silakan. Iya. Bukan Kafiri dia.
Kafiri dia. Kafiri. Oh betul kan? Kafiri. Ya betul tepatnya itu. Tinggal tambah kafir, kafiri. Silakan Bang. Ini saya bawakan dalam Maryam 30 Bunda. Suara apa tuh? Katanya kamu lagi jahit pakaian ya? Terus suara kipas ini. Aduh, kipasnya berisik ya, kedengeran ya. Oh kipas Oke. buang lagi. Blower ini bro. Oke. Ya lanjut. Ya, dalam surah Maryam 30 Bunda. Ketika ada seorang anak kecil memberikan kesaksian, itu dalilnya di mana? Di dalam Islam, kesaksian anak kecil itu dianggap benar, Bunda. Kalau kita orang Islam, kita nggak mempertanyakan firman Tuhan ya. Kenapa begini, kenapa itu, babi diharamkan, kenapa ya diharamkan ya? Kita itu taati segala perintah Tuhan. Qala inni Abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Udah, itu yang kita imani. Jadi percaya aja, Bunda. Nggak perlu ada pembenaran Nggak ada melalui dalil. tertulis. Daripada kau tidak ada tertulis, kau imani. Nggak ada tertulis Yesus Iya, Tuhan di Bible. Kau imani Tuhan. Kalau kami seiring sejalan secara dalil dan connect dengan akal. Nah, gitu. Coba Ada bandingkan dengan tertulis. akal, dalilnya di mana yang membenarkan pernyataan anak kecil, Bunda. Tambahin sedikit dari benar anak kecil. Di Quran surah Maryam ayat 30 itu menceritakan tentang Nabi Isa itu ketika beliau itu masih bayi yang berbicara untuk membela ibunya itu. Iya, dia minta data di mana itu perkataan anak kecil dijamin kebenarannya. Dia minta itu di dalam Al-Quran. Pernyataan Apa anak yang kecil difirmankan? dibenarkan di dalam Islam. Kan Islam kan detil itu. Masuk Kalau ke di kamar dalam mandi Al-Quran harus kami- pakai kaki kiri. Sampai hal Kalau sedetil di itu. dalam Al-Quran kami, apa yang difirmankan Allah itu yang kami imani. Tertulis loh. Kalau kalian nggak ada tertulis Yesus Tuhan, Yesus hamba di Biblemu, Yesus Rasul, kenapa kau Tuhankan? Nggak nyambungkan dengan akalmu. Data, dalil tidak nyambung dengan keimananmu. Kalau kami nyambung. Di sini tertulis ya, Nabi Isa itu memberi kesaksian. Itu yang kami imani. Berkesesuaian dengan dalil. Mana sih Bunda Rahma? Udahlah, yang penting aku udah jawab ya. Tapi kalau kau begitu pikirannya Mute terserah. ini. Iya, bilang aja nggak ada Saya dalilnya, tanya imani kau, saja di Biblemu, gitu. di Biblemu ada tertulis Yesus Tuhan, tapi kau imani kan? Ada. Ini belum Kalau dijawab kami apa pertanyaan yang saya, Bunda. tertulis, apa yang ada dalilnya itu yang kita imani. Yang tidak ada dalilnya nggak kita percaya, nggak kita imani. Kalau Allah sudah mengatakan babi haram itu kita imani, haram. Kalau Allah sudah berkata, qala inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa itu, Nabi Isa dia Nabi Isa berkata, dia nabi dan dia diberi kitab Siapa? Injil. Itu yang kami imani. Siapa yang bilang babi haram tadi? Allah dalam Al-Qur'an. Allah Hulimat alaikumul Tapi boleh maitata wad dimakan damu nggak? walahmul khinzir. Babi diharamkan. Ya, tapi boleh dimakan nggak, Bunda? Konyolnya di kalian, babi haram di imamat, tapi kalian makan itu. Kalian Ya, mengingkari. tapi Jadi boleh dimakan nggak, tertulis. Bunda? Yang tertulis, ya kita bicara haramnya dulu ya. Yang tertulis di Biblemu babi haram. Nggak mau Tapi dijawab. kau lawan, kau ingkari, kau makan. Kalau kami tertulis, hurimat alaikumul maitata wad dama walahmul khinzir. Diharamkan atasmu bangkai, darah dan daging babi. Kami nggak akan menyentuh itu. Haram. Bohong. Ini kenapa Bohong. cara diskusinya begini? Ya KTM kamu tuh Kalau nggak ada makanan, sisanya cuma daging babi, tetap dimakan apa enggak? Itu pengecualian kalau dalam keadaan darurat. Kan gini. Begini, daripada kau mati konyol, jangan Pengecualian, menjolimi, tapi jangan melampaui batas.
Dibandingkan kau, ya, jelas-jelas tertulis haram, tapi kau rakus malah memakan. Bukan lagi keadaan terpaksa, memang doyan kalian. Bukan keadaan terpaksa. Ini dimaksudkan karena Allah itu memberi kita solusi, memberi kita jalan. Kalau tidak ada air, bisa kita tayamum dalam sholat, ya. Kalau kita nggak bisa menghadap kiblat dalam keadaan darurat di pesawat, kita bisa menghadapkan wajah kita ini kemanapun. Itu Allah memberi solusi-solusi. Kalau di sebuah daerah terpencil, di pulau apakah terpencil, ya, keadaannya nggak ada lagi makanan lain selain babi di situ, bisa, tapi jangan sampai melampaui batas, jangan sampai kita kenyang. Hanya untuk menyelamatkan nyawa kita. Tapi kan sekarang mana ada seperti itu? Atau misalnya ada obat-obatan yang ada sekiranya kandungan B2-nya, ya. Tapi hanya itu obat sehingga bisa kita selamat, itu nggak apa-apa, dibolehkan. Darurat keadaannya. Tapi kalian di Bible kalian, ya, makanan babi, ya, pemakan babi akan dilenyapkan. Babi dan tikus binatang menjijikkan. Tapi kalian ada larangannya, tapi kalian masih rakus makan babi. Itu kan lucu. Sebenarnya itu dulu yang harus kau pikirkan. Itu dulu yang harus kau pikirkan. Kenapa di Bible gimana sih? Enggak, karena kau enggak kooperatif, ya. Pertanyaannya sederhana, Bunda. Pertanyaannya sederhana. Di dalam Maryam 30, di mana dalilnya pernyataan anak kecil itu bisa kita benarkan atau enggak ada dalilnya. Itu enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya, enggak ada seperti yang kau inginkan. Cuma di sini tertulisnya begini, ya, firman Tuhan begini isinya, itu yang kami imani. Kita enggak diminta bertanya kenapa begini, kenapa begitu. Allah lah yang akan menanyai kita di hari penghakiman nanti. Allah yang akan menanyai kita segala sesuatu apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Tapi kita nggak ada hak untuk bertanya kepada Allah. Itu kuasa Dia. Berarti itu firman Dia. pernyataan anak kecil di Maryam 30 itu tidak benar dan tidak dapat dipercaya. Benar, Bunda? Ya itu maumu kan? Loh, itu maumu kan? Lah terus? Ini kan bagi Bunda kami kan nggak seperti ini. Bagi kami kan nggak seperti itu pikiran kami. Tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Jadi apa dasarnya? Ada dalilnya di Biblemu Yesus Tuhan? Ada. Ada dalilnya di Biblemu Yesus Tuhan? Ini kok takut sih aku nanya. Udahlah, kau turun minum ergot, ya. Turun kau minum ergot. Menyembah Tuhan yang lahir dari selangkangan. Turun. Itu mau mengatur. Kau tidak kritis kepada keyakinanmu, kan? Di dalam Biblemu babi haram, tapi kau rakus makan babi. Di dalam Biblemu tidak tertulis Yesus Tuhan, tapi kau tuhankan. Jadi keimananmu berlawanan dengan isi Biblemu. Kalau kami, apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran kami, apa yang disampaikan dengan sabda Rasulullah dengan hadis-hadisnya, itu yang kita imani. Atiullah wa atiur Rasul. Kita taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita nggak ada melawan isi Al-Quran. Kalau kalian kan melawan, Yesus Rasul di Biblemu, Yesus Nabi. Kau Tuhan kan? Kau nggak ada otakmu, kau matikan akalmu. Mana sih? Pernyataan yang tidak ada, kau ingin mengada-ngadakan. Di Al-Quran kami nggak bisa. Allah sudah menyampaikan begini, ya begitulah yang kami imani. Kau mau mengatur-ngatur isi Al-Quran? Kau siapa? Qala inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Sudah disampaikan di sini. Kalian aja itu yang kita imani, dia nabi, dia diberi Injil. Nggak bisa kita melampaui apa yang disampaikan, difirmankan oleh Allah. Kalau kalian, dia utusan, dia hamba, dia nabi, dia rasul. Kalian tuhankan, di mana akalmu? Itu dulu kau kritisi, internmu dulu. Makanya sekarang, ya, sudah abad 21, kalian masih ribut. Mempeributkan siapa Tuhan kalian tuh. Siapa sih Tuhan saya ini, siapa nih Yesus, siapa nih Bap. Kan rancu kalian sekarang itu. Abad 21 loh, masih ribut kalian siapa Tuhan kalian tuh.
gitu. Antara Oneness, Tritung, si Advent lagi, macam-macam lah kalian ya. Unitarian, Mormon, ribuan denom ya, ribuan denom. Kami ketawa kalau kau mengkritisi Al-Quran, sementara Bibelmu sendiri amburadul, tabrak-tabrakan isi Bibelmu. Hari ini telah lahir Tuhan. Kemudian di Roma apa? Lukas 2:11 yang lahir Tuhan. Apa kata Paulus? Di Tuhan. Harusnya itu yang kalian kritisi. Yang mana yang benar di Lukas apa si Paulus? Paulus berkata, mati dulu Yesus baru bisa jadi Tuhan. Lukas menulis yang lahir tuh Tuhan. Kan rancu kacau itu ya. Kalau kalian punya kemaluan, bukan kemaluan. Kalau kalian punya rasa malu, itu dulu kritisi. Di Al-Quran kami yang nggak ada tertulis, nggak mungkin kita mau berani mengimani sesuatu yang nggak difirmankan oleh Tuhan ya, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kau ini, Tenoten ini begonya sudah kelewatan. Bengal. Iya, aku nyimak-nyimak kadang di bawah ya. Mereka tuh ribut, saling membidatkan, saling menyesatkan, saling apalah mereka ya. Itu aja kalau kita lihat bagaimana amburadulnya, bagaimana berantakannya konsep ketuhanan kalian. Itu dulu lah selesaikan. Konsili lah dulu, konsili akhir tahun. Setelah kalian merayakan kelahiran Tuhan kalian dengan kado-kadonya, dengan ucapannya. Selamat ulang tahun ya Tuhan. Semoga panjang umur. Carilah kata-kata yang terbaik lah untuk Tuhanmu. Kado-kado yang terbaik untuk Tuhanmu. Bingkisan apa yang terbaik. Ini sekelas Tuhan loh. Ulang tahunnya Tuhan. Yang bagus lah. Setelah itu konsili. Satukan pemikiran kalian. Siapa sih sebenarnya Tuhanmu? Kalau ini ya, kalau Advent itu kan banyak juga golongannya. Dia tidak pakai lagi kata Allah Elohim di situ ya.